nilai yang ada di dalam keluarga. Sebetulnya mungkin beberapa orang gitu ya sudah menyadari, tapi ada juga yang belum menyadari, cuma sudah biasa. Oh, ternyata keluargaku tuh sukanya yang begini. Buku gitu ya, itu kan dilihat covernya tuh kayak gimana sih, bagus atau enggak. Nah, keluarga pun begitu. Orang lain itu bisa melihat keluarga kita itu kayak gimana sih. Itu tuh sebetulnya dari nilai yang dianut. Kan suka meniru orang tuanya. Jadi ketika orang tua pengen menanamkan sebuah nilai kepada anak, ya dilakukan betul di depan anaknya. Dicontohkan betul gitu. Sehingga anak itu tahu, oh orang tuaku begini, aku jadinya harus begini. Halo Sobat Detection, gimana kabarnya? Selamat datang lagi di Passion Podcast Detection, di mana kita akan ngobrolin berbagai macam hal gitu ya, yang tentunya menarik, seru dan juga bermanfaat. Nah, untuk episode kali ini kita masih akan ngobrolin seputar pola asuh, cuma kita akan lebih spesifik sedikit kayak gitu. Kita akan ngobrolin tentang nilai-nilai dalam keluarga kayak gitu. Nah, karena kita ngobrol, tentunya saya nggak akan ngobrol sendiri. Sudah ada bersama saya saat ini narasumber kita yang akan membantu kita memberikan pencerahan kayak gitu ya, tentang topik yang akan kita bahas. Oke, kalau gitu please welcome narasumber kita, Miss Audi. Halo Miss Prima. Halo Sobat Detection. Iya, kita ketemu lagi. Bener ya, ketemu lagi. Betul. Setelah kemarin kita ketemu lagi nih hari ini. Nah, Miss Audi, kita akan langsung gitu ya. Karena pembahasannya ini sebenarnya tuh asing sih enggak ya. Malah justru sebenarnya deket gitu ya. Deket banget sama kita kayak gitu ya. Apalagi perkara keluarga. Betul. Nah, buat Sobat Detection yang mungkin masih bingung gitu tuh. Nilai-nilai keluarga nih maksudnya apa kayak gitu. Nilai-nilai keluarga nih yang kayak apa sih kayak gitu. Mungkin bisa dikasih frame berpikir dulu kayak gitu, biar kami ini tidak terlalu bingung akan ngomongin apa sih di episode hari ini kayak gitu. Boleh. Nah, kita tuh hari ini akan membicarakan mengenai family value atau nilai-nilai yang ada di dalam keluarga. Sebetulnya mungkin beberapa orang gitu ya sudah menyadari, tapi ada juga yang belum menyadari, cuma sudah biasa. Oh, ternyata keluargaku tuh sukanya yang begini. Atau aku pengen nanti keluargaku tuh bakalan begini gitu ya. Tapi sebetulnya nilai keluarga tuh apa sih? Atau family value itu apa sih? Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran ya Sobat Detection ya. Jadi family value sendiri atau nilai-nilai dalam keluarga itu merupakan prinsip-prinsip, misalnya moral atau etika yang betul-betul dijunjung atau yang betul-betul ingin dimiliki oleh suatu keluarga. Jadi kayak mungkin semacam pakem yang ada dalam setiap keluarga gitu betul. ya. Betul. Jadi kayak kita tuh pengen membawa keluarga kita itu ke arah mana? Dan seperti apa? Iya, betul banget. Iya. Nah, kalau gitu nih Miss, pentingkah nilai-nilai atau value dalam keluarga itu? Kalau penting, seberapa pentingkah itu untuk kita coba wariskan gitulah ya, dari generasi kita ke generasi selanjutnya alias ke anak-anak kayak gitu Miss. Oke, nilai-nilai keluarga apakah penting ya? Sebetulnya penting karena kan kita itu istilahnya kalau buku gitu ya, itu kan dilihat covernya tuh kayak gimana sih, bagus atau enggak. Nah, keluarga pun begitu. Orang lain itu bisa melihat keluarga kita itu kayak gimana sih. Itu tuh sebetulnya dari nilai yang dianut. Berarti kayak apa sih ya Miss ya? Cerminan gitu. Iya, betul. Cerminan keluarga tersebut kayak gitu ya. Bener. Jadi pengen kelihatannya kayak gimana sih, dilihat orang kayak gimana sih.
Apakah itu penting? Ya penting, karena apa? Karena nanti kita dalam berperilaku, orang-orang kan pasti terus berpikir, oh kok dia begini, keluarganya gimana ya? Nah itu. Betul. Cuman ini sih yang menjadi apa ya, yang mungkin menjadi kendala nih. Kalau misalnya anak-anak kita masih kicik-kicik bingit gitu ya, masih kecil kayak gitu. Mungkin para parents ini ada yang sedikit kebingungan gitu tentang gimana sih caranya bisa apa ya, membuat anak belajar tentang value-value dalam keluarga sejak dini kayak gitu. Oke, sebetulnya anak itu mulai bisa diajak berpikir mengenai moral atau mengenai value nih parents ya, Sobat Detection. Itu sebenarnya sejak umur 4 tahun. Itu mereka sudah bisa kayak dikasih tahu ini boleh, ini nggak boleh. Kalau boleh kenapa, nggak bolehnya kenapa. Ini bagus untuk kamu lakukan, ini nggak bagus. Itu tuh sebetulnya mulai umur 4 tahun ya, kalau secara kognitif gitu. Tetapi kalau kita menunggu sampai 4 tahun kok kayaknya lama banget ya Miss Prima ya untuk ngajarin si value ini. Jangan-jangan nanti malah udah keluar adiknya nanti bingung lagi kan kayak gitu ya. Gimana ya cara ngajarinnya gitu. Jadi sebagai orang tua kita perlu menanamkan ini gitu ya. Ngajarinnya gimana? Ya diperlihatkan terlebih dahulu. Anak itu kan suka meniru orang tuanya. Jadi ketika orang tua pengen menanamkan sebuah nilai kepada anak, ya dilakukan betul di depan anaknya. Dicontohkan betul gitu. Sehingga anak itu tahu, oh orang tuaku begini, aku jadinya harus begini. Gitu. Atau kalau misalnya anak-anak sudah mulai berperilaku sesuai dengan nilai yang orang tua inginkan atau yang orang tua anut, boleh nih diapresiasi. Jadi perilaku itu semakin dimunculkan oleh anak-anak gitu. Baru nanti mungkin di mulai umur 4 tahun nih baru diajarkan value itu lebih mendalam. Jadi semacam kayak dimotivasi anaknya, betul. Ya, supaya anaknya juga mungkin dalam menjalankan value itu tuh jadi semangat gitu kali ya. Biar enggak ya udah aja. Oke. Nah, kalau kita ngomongin value, ini kan macam-macam banget kan ya Miss ya. Nah, secara umum value dalam keluarga itu ada apa aja sih Miss? Oke, kalau secara umum mungkin setiap keluarga punya value ini yang pengen ditanamkan. Cuma mungkin lebih ke mana yang lebih menonjol itu terserah dari masing-masing keluarga gitu ya. Balik lagi namanya keluarga kan harapannya tidak banyak campur tangan dari orang lain gitu ya. Sehingga harapannya orang tua juga perlu firm gitu ya, pengennya seperti apa. Nah value yang cukup banyak gitu ya, gitu tuh biasanya value agama gitu ya. Agama mungkin gimana cara beribadahnya, kemudian bagaimana menghormati orang tua dari sisi agama, bagaimana memperlakukan orang lain dari sisi agama dan yang lain sebagainya, itu banyak sekali dianut gitu ya. Kemudian ada juga yang moral, yang penting moral nomor 1 nih, nilai moral. Misal anak harus jujur, anak harus bertanggung jawab gitu. Kita mau membentuk keluarga yang terbuka satu sama lain misalnya. Nah itu kan juga perlu untuk dibiasakan ya. Kemudian value yang lain adalah quality time. Nah kan ada keluarga yang gak bisa hari Minggu tuh hari aku sama keluarga misalnya. Gak bisa, aku kalau misalnya lagi makan gak boleh main HP misalnya kayak gitu. Nah ini kan termasuk value sebetulnya gitu. Dan ini sudah bisa dibiasakan kan sejak anak-anak kecil gitu. Kemudian sosial nih, kita tuh harus tolong menolong satu sama lain, harus berperilaku adil satu sama lain. Nah ini mulai bisa ditanamkan memang sejak anak-anak kecil gitu. Dicontohkan terlebih dahulu, mungkin kalau value-nya value agama misalnya, beribadahnya gimana ya, anaknya diajak kalau beribadah gitu kan. Anaknya dikasih tahu, oh ini kita lagi ngapain sih gitu, atau mau pergi kemana gitu ya, maksudnya menuju ke tempat ibadah dan yang lain sebagainya kayak gitu. Mulai dari pakaiannya harus juga diperhatikan misalnya. Nah ini kan membentuk suatu value ya gitu. Kayak misalnya kalau sudah waktunya ibadah, mau pekerjaannya lagi banyak harus berhenti misalnya kayak gitu. Nah ini juga membentuk suatu value kepada anak. Kemudian balik lagi, kalau value-nya adalah jujur kayak gitu atau bertanggung jawab, berarti orang tua kayak
Anak kan waktu masih kecil nggak ngerti apa-apa ya. Maksudnya kadang kita main kelas kesenggol misalnya kayak gitu, atau kita Tiba-tiba main kesandung. iya kesandung, jatuh sakit gitu kan. Nah kita membiasakan untuk kenapa? Tadi gelasnya pecah atau tadi kamu kesandung tuh karena apa? Itu kan membentuk perilaku anak kita menjadi jujur sebetulnya dan bertanggung jawab, karena kan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah ini kan mulai dari sekarang ya. Kalau kita ngomongnya kayak umur 2 tahun gitu, kamu lari-lari kenapa misalnya kayak gitu, kamu tuh gak boleh lari-lari karena lari-lari tuh begini, atau kamu tuh harus nggak apa-apa, kamu kalau lari-lari ngomong aja gitu. Itu mungkin anak masih nggak paham ya. Jadi mungkin kita harus ngelit dan ngedikte kayak biar anak ini bisa jujur dan bertanggung jawab itu seperti apa. Baru nanti mungkin di usia yang lebih dewasa 4 tahun itu baru ini loh namanya jujur. Jujur tuh begini, tanggung jawab itu begini. Nah itu sudah bisa mulai untuk dikasih tahu, tapi dengan bahasa yang mudah juga dipahami untuk anak-anak. Gitu. Berarti secara umum sebenarnya nilai value yang bisa ditanamkan di keluarga itu banyak ya, Miss ya, mulai dari agama, mulai dari moral kayak gitu. Nah ini kan tadi juga sempat di-mention sama Miss Audi kalau misalnya setiap keluarga itu bisa aja beda kayak gitu. Kenapa sih? Nah sekarang pertanyaannya itu, kenapa sih kok satu keluarga sama keluarga yang lain itu value yang dianut bisa beda kayak gitu? Kenapa nggak ya yang seragam-seragam aja, atau kenapa sih si keunikan value di tiap keluarga ini tuh bisa muncul kayak gitu, Miss? Kira faktornya apa aja? Sebenarnya kan kalau semuanya sama nggak asik ya. Iya betul, merah-merah semua, merah semua, putih-putih semua gitu kan. Jadi kita nggak bisa belajar. Nah, kenapa sih kok beda-beda? Ya sebetulnya begini. Parents itu kan datang dari orang yang berbeda ya. Parents, ayah punya nilai yang mau dia anut sendiri, dan bundanya atau ibunya juga punya nilai yang mungkin pengen dianut sendiri. Karena mungkin dari masing-masing keluarga itu value-nya berbeda. Ada mungkin yang satu tuh nilai agama lebih harus diutamakan. Ada juga satu keluarga yang quality time itu harus diutamakan gitu. Nah, karena ada mix nih antara ayah dan ibu gitu ya, sehingga ayah dan ibu perlu untuk discuss lagi. Kita ingin membawa keluarga kita, cerminan keluarga kita yang kayak gimana, kelihatannya yang seperti apa, covernya itu gimana. Ini yang membuat akhirnya beda. Karena kan gak semua orang ya suka cover merah ya, ada yang pengen biru, ada yang pengen hijau gitu. Balik lagi, gak semua keluarga juga sama. Ada satu keluarga yang agama itu harus nomor 1 gitu. Tapi ada juga keluarga yang nggak apa-apa, yang penting kamu menjalankan semua perintah gitu ya. Tapi kamu tidak perlu menomorsatukan agama, yang penting kamu jujur, tanggung jawab. Terus habis itu baik sama sesama, ya ada juga yang seperti itu gitu. Itu yang akhirnya membuat beda. Balik lagi, prioritasnya mana? Tergantung hasil diskusi kedua belah pihak. Betul, tergantung hasil diskusi orang tua. Dan mungkin value ini juga pada akhirnya bisa mungkin bisa jadi berubah ya seberjalannya waktu, karena kan kita sama-sama belajar. Cuma kan at least sudah ada core-nya. Ini mau kayak gimana nih terlihatnya keluarga ini gitu. Kurang lebih garis-garis haluannya tuh ada gitu ya, meskipun ya masih garis besar, tapi setidaknya daripada tidak ada sama sekali. Bener, ada batasan. Value ini menjadikan keluarga kita juga punya batasan gitu. Seperti apa yang boleh, apa yang gak boleh. Orang lain boleh berperilaku seperti apa ke kita, atau kita boleh membalas perilaku orang lain itu yang kayak gimana gitu. Jadi ini menjadi sangat penting ya, value keluarga ini gitu. Karena itu penting, berarti buat anak juga penting gitu kan ya, Miss ya. Lalu seberapa jauh, Miss, value ini itu bisa mempengaruhi perilaku atau kepribadian si anak itu sendiri? Oke, karena value ini balik lagi sudah ditanamkan sejak kecil, kemudian anak itu sudah mulai belajar gitu ya. Dalam artian anak selalu melihat orang tuanya seperti apa, anak kemudian mencontoh perilakunya seperti apa, sehingga ini terbawa dalam
aktivitas anak. Entah nanti anak berinteraksi sama teman-temannya, misalnya kalau udah waktunya sekolah, kemudian ketika anak mendapatkan permasalahan itu seperti apa, itu tuh jadinya kebawa gitu. Jadi ini membuat anak itu jadi berpikir. Misalnya ketika dia lagi main nih sama teman-temannya gitu ya, itu kan bikin anak berpikir nih, oh ini sudah masuk jam ibadah misalnya, oke aku akan ibadah dulu, atau aku tetap main nih. Itu yang pertama bisa gitu. Yang kemudian kayak misalnya, aduh aku tuh pengen janjian sama temanku yang ini dan yang ini, enaknya yang mana dulu ya, atau bisa diatur kemudian hari ya misalnya, atau kayaknya ini aku mau main sampai sore. Kadang kan anak suka main sampai sore gitu ya di luar rumah gitu. Tapi nanti aku cerita ke orang tuaku, kenapa ya kok aku pulangnya sore gitu. Misalnya dia udah dicariin terus ditanyain kenapa pulangnya sore, terus dia bisa cerita aku tadi main ini loh gitu. Jadi dia terbiasa untuk terbuka. Nah, perilaku ini sebetulnya kelihatannya kecil ya. Gitu ya. Kayak ya itu wajar gak sih anak-anak begitu gitu kan, kelihatannya begitu ya, tapi ternyata efeknya bisa sampai dewasa gitu. Dan itu membuat orang tua juga semakin kayak lega gak sih gitu nantinya ketika dia melepas anak yang sudah remaja gitu ya, punya value sendiri kan, paling gak oh aku bisa mempercayai anakku nih dalam melakukan hal-hal seperti ini karena dia akan cerita misalnya, atau dia tetap tidak akan meninggalkan ibadahnya, atau dia tetap yang penting dia gak apa-apa lah main sama teman-temannya tapi punya waktu untuk quality time sama keluarga misalnya. Nah ini kan jadi penting ya, karena itu tadi kalau tidak dibiasakan anak nggak tahu, dan kalau dewasa nanti dia baru dikasih tahu kayak kamu bisa nggak sih hari Sabtu sama Minggu di rumah, kan anak jadi apaan sih kayak gitu biasanya loh. nggak gitu. Iya benar gitu. Jadi ini sangat membentuk karakteristik anak dan bagaimana cara anak melihat keluarganya juga gitu, Miss Prima. Jadi secara nggak langsung juga sebenarnya value dalam keluarga ini membantu anak itu bisa bertumbuh secara karakter juga gitu ya, Miss ya. Oke, itu tadi untuk anak-anak yang melakukan, dalam tanda kutip melakukan value dalam keluarga. Nah, tapi kan mungkin nih di luar sana enggak semua anak itu mau atau nggak semua anak itu menyetujui nilai-nilai yang ada di keluarganya. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini itu kira-kira treatmentnya lebih baiknya gimana sih, Miss? Oke, biasanya untuk anak-anak yang tidak ngerasa kok value keluarganya aneh gitu. Ini kan biasanya munculnya itu kan di usia-usia remaja biasanya mulai munculnya. Karena kan di usia remaja tuh dia sudah fase perkembangannya itu dia tidak hanya bersama dengan keluarganya, tapi dia sudah mulai aktif di lingkungannya. Lebih ke peer-nya, dia bersama dengan teman-temannya gitu ketika anak ini remaja. Makanya kadang anak mulai untuk mengevaluasi, ini value-nya sesuai gak sih sama aku, kok di rumah aku begini tapi kok kenyataannya begini-begini, atau kok teman-temanku begini gak sesuai, misalnya seperti itu gitu. Nah, orang tua itu pada akhirnya perlu juga untuk ngajak diskusi anaknya. Kayak apa sih yang sebenarnya kamu dapatkan di lingkungan? Gimana teman-teman kamu gitu? Mainnya gimana? Kemudian apa nih value keluarganya? Kayak gitu, misalnya quality time. Kok sekarang dilihat-lihat kamu lebih milih sama teman-teman ya dibanding sama keluarga, kenapa? Nah ini perlu untuk didiskusikan, bukan terus anak dimarahin tapi diajak diskusi. Jadi orang tua juga tahu sebetulnya anak pengennya gimana, anak pun jadi tahu orang tua tuh pengennya kayak apa. Nah setelah itu baru di-match-kan gitu. Sembari kita juga sebagai orang tua tuh kayak memberikan bolehnya gimana, nggak boleh peraturan ya dalam tanda kutip, peraturannya seperti apa. Tapi kan daripada peraturan dibilangin kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gitu, itu kan sebel ya. Akan lebih baik kalau dealing dari diskusi ini ketika memang kita melihat anak-anak kita kok udah nggak sejalan dengan value yang ada di rumah ya. Gitu. Berarti penting banget diskusi dalam keluarga. Iya.
enggak langsung ngejudge. Mm-mm. Kadang ada nih parents yang terlalu terburu-buru gitu ya. Terburu-buru buat ngejudging anaknya sendiri. Mm-mm, Padahal mm-mm. kamu kok gini sih, kamu kok gitu, tanpa mau tahu alasan dari anak tuh sebenarnya kayak Iya, apa, kayak gitu ya. sebetulnya kalau memang orang tua itu ada dalam tanda kutip sedikit ketakutan gitu ya, bahwa anak nanti kok jadi tidak sesuai dengan aturan yang di rumah atau tidak sesuai nilai-nilai yang dianut. Sebenarnya orang tua tuh sudah bisa apa ya, dari anak kecil mungkin menyediakan atau memilihkan tempat bermain atau teman-teman yang memang juga sama value-nya sama orang tua gitu loh. Jadi kayak jangan sampai nanti orang tua juga tidak menyediakan fasilitas yang begitu tapi tiba-tiba menyalahkan, kan kasihan anaknya ya gitu. Jadi boleh nih parents gitu ya, mulai dari sekarang misalnya pengennya punya anak yang moralnya nih kuat kayak gitu. Ya cobalah parents untuk mencari lingkungannya, mungkin dari sekolahnya sejak kecil playgroup TK sudah mulai dipersiapkan. Jadi value ini tetap terbawa sama anak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu ya, dalam kita memilih sekolah atau tempat bermain perlu juga riset Iya. Ini tuh di sekolah A nilai-nilai yang ditanamkan tuh lebih ke apa sih, kayak gitu. Soalnya kadang di beberapa di beberapa parents mungkin ya udah yang penting deket dari rumah kayak gitu ya. Terus nanti ternyata nilai-nilainya nggak sesuai nih. Iya, dan gitu. Lupa kalau anak tuh kan proses belajar terus gitu loh. Lupa bahwa kayaknya di rumah aja cukup ya penanaman, padahal kan nggak gitu ya. Karena kan anak juga, coba bayangin kalau udah nanti sekolah kan lebih banyak interaksi di luar sebetulnya. Jadi kalau lingkungannya tidak mendukung ya takutnya value-nya malah jadi hilang, atau anak punya value yang lain yang malah membuat ribut di rumah gitu. Value lain yang ternyata malah kontradiktif nih sama yang diajarin di rumah. Itu yang kemudian nanti jadi PR lagi buat parents. Betul. Gitu ya. Oke, berarti tadi kan sebenarnya value ini membantu anak untuk membentuk karakternya, tentunya karakter positif kayak gitu. Dan nah ini ada pertanyaan yang agak unik nih, Miss. Kalau gitu berarti apakah value itu bisa menjamin anak itu akan berhasil di kemudian hari kayak gitu sih, Miss? Apakah anak-anak yang punya value dalam keluarga yang positif kayak gitu nanti gedenya nih bisa jadi anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin sukses gitu kali ya? Sebenarnya kalau dibilang apakah itu menentukan kesuksesan anak atau enggak sih, tidak bisa dibilang seperti itu gitu ya, karena kan faktor-faktor yang lain itu kan terlalu cukup banyak ya gitu ya, tidak hanya value dalam keluarga. Tapi at least gitu ya, ketika sudah menanamkan value di dalam keluarga dan ditanamkan juga kepada anak gitu, kita tuh sudah memberikan anak pondasi yang cukup kuat ketika nanti dia dihadapkan pada suatu masalah, atau ketika anak dihadapkan pada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, sulit kayak gitu, dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Gitu. Dia nggak lost gitu ya, dia nggak hilang gitu aja ya. Dan secara tidak langsung gitu kan, itu juga mengajarkan kepada anak how to fix the problem solvingnya kayak gimana, berpikir kritis analitisnya tuh seperti apa. Itu kan sebetulnya sudah bisa diajarkan ya. Kemudian kayak ketika dia melakukan kesalahan, berarti dia harus berani untuk bertanggung jawab atas kesalahannya kayak gitu. Itu sih yang pondasinya gitu. Jadi kalau sukses atau enggaknya itu masih belum tahu, tapi at least pondasi anak itu untuk bersosialisasi dengan orang lain dan menghadapi kerasnya dunia ini gitu ya, itu sudah cukup kuat, dan dia tahu bahwa dia punya orang tuanya yang bisa backing dia gitu ya. At least emang nggak bisa backing yang kayak bayar dan yang lain sebagainya, tapi at least ada yang dengerin, ada tempat untuk cerita, dan tetap ada support. Iya, betul. Jadi bareng ya. Betul ya. Oke, nah itu tadi kita ngobrolin soal gimana
si value ini mempengaruhi nanti gedenya si anak ini kayak apa. Dan ternyata dari apa yang sudah Miss Audi share tadi juga kurang lebih akan membantu anak untuk memiliki prinsip gitu ya. Miss ya. Jadi nanti ketika dia menghadapi berbagai ujian badai kehidupan ini, kalaupun tumbang tidak tumbang-tumbang amat kayak gitu ya. Dia punya pakem yang bisa apa ya istilahnya itu menguatkan dirinya untuk menghadapi itu semua kayak gitu. Nah sekarang perkara ini Miss, perkara pembelajaran value itu sendiri. Nah kadang kan kita aja nih, saya sama orang tua saya sendiri kan beda banget generasinya nih. Bagaimana orang tua saya menanamkan value itu ke saya dan nanti saya ke anak-anak saya kan bisa beda juga tuh Miss. Nah kok bisa beda sih Miss? Lalu apa sih bedanya yang misalnya mau bilang angkatan boomer apa ya, generasi boomer misalnya mungkin yang hidup di kondisi yang lebih keras kayak gitu, bedanya apa cara mereka nanemin value itu di masa itu dengan di masa saat ini sih Miss? Oke, kayaknya kalau masa sekarang itu segalanya serba terbuka ya, dalam artian gini, discuss itu atau ngobrol itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan harus dua arah, gitu ya. Kalau tadi Miss Prima sempat bilang bahwa dulu orang tua mungkin generasi boomers yang keras gitu. Anak zaman sekarang nggak bisa dibegitukan gitu kan. Nggak bisa nih A, B, B gitu, nggak bisa gitu. Sehingga untuk penanaman value itu akan jauh lebih efektif ketika kita bisa berdiskusi dengan anak kita. Atau kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang enak dan memberikan reason yang cukup jelas. Itu menjadi mempermudah gitu ya. Karena anak gak langsung yang kenapa sih harus A, kenapa sih harus B, tapi anak tahu, oh orang tua aku tuh begini karena pengennya seperti ini. Aku harus begini karena kedepannya aku akan begini. Aku harus jujur karena ternyata jujur itu lega. Anak tahu leganya dari mana? Dari orang tua. Orang tua yang menyampaikan tuh gimana, enak kan kalau ngomongnya yang jujur, yang bener, lega kan hatinya, nggak berat kan? Sebenarnya sesimpel itu aja gitu untuk menyampaikannya. Tapi kan anak jadi tahu gitu. Sedangkan mungkin orang tua kita dulu gitu ya, ya kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu. Keluarga kita tuh begini, keluarga kita tuh begitu gitu. Nah ini kan kadang bikin anak pusing. Makanya aku suka banget sama suatu istilah nih Miss Prima bahwa ya kalau kita mau mendidik anak kita tuh ya sesuai zamannya, gitu. Jangan samakan sama kita, karena ya zaman berubah, orang-orangnya berubah. Kalau kita tidak menyesuaikan, takutnya anak kita jadi membangkang. Oke, berarti bisa dibilang juga bahwa cara menanamkan ini tergantung sama ya eranya waktu itu sedang seperti apa. Kalau sudah lewat ya kali yang di belakang masih kita mau seret-seret sampai hari ini gitu ya Miss ya. Yang ada kan malah memaksakan bukan memfasilitasi. Oke. Nah sekarang perkara pemilihan nilai. Kalau dari pengalamannya Miss Audi sendiri mungkin bisa sharing sedikit terkait itu. Gimana sih cara Miss Audi dan juga pasangan itu menyepakati kira-kira nilai-nilai apa aja yang akan kita coba tanamkan ke anak kita kayak gitu. Karena saya masih jomblo ya Miss ya. Ya kali nanya ke saya gitu kan. Coba dari Miss Audi sendiri. Oke, kalau aku sama pasangan gitu ya, kita ngobrolin dulu nih nilai yang dianut di masing-masing keluarga tuh kayak gimana. Terus kita kayak mulai plusnya apa sih, minusnya apa gitu. Baru habis itu kalau udah gitu ya, kita kan juga bisa melihat dari perilaku pasangan kita nih Miss Prima sebetulnya. Untuk melihat nilai-nilai apa sih yang sebetulnya menonjol dari pasangan kita. Nanti kalau misalnya ada yang kita suka, oke, kita boleh sampaikan. Kalau ada yang nggak kita suka, kita boleh cari nih jalan tengahnya kayak gimana. Nah, setelah itu baru deh nanti diobrolkan kembali kayak menurut kamu kira-kira keluarga ini kamu pengennya seperti apa gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh nilai ini itu bisa dipupuk semenjak orang tua itu atau semenjak kita itu masih
ya masih in relationship with pasangan kita gitu. Jadi kan setiap relationship juga punya nilai yang dianut ya. Misalnya kayak ya yang penting kamu harus jujur sama aku, atau yang penting kamu ngabarin misalnya kayak gitu, atau yang penting nggak apa-apa deh kamu balas chatnya lama tapi nanti hari Minggu kita harus ketemu ya, misalnya yang kayak gitu. Nah ini kan sebetulnya ini kan kita sudah menanamkan nilai, dan inilah yang bisa juga kita bawa ke keluarga kita nantinya gitu. Jadi dari pasangan dulu ya kita ngelihat, baru nanti dibawa ke keluarga. Oke, jadi penting juga buat mengenal pasangan nih. Ya betul. Jangan menikahi orang yang tidak Anda kenal gitu. Iya. At least kalaupun misalnya tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk berkenalan kan, atau untuk ngobrol, kalau Muslim kan ada ta'aruf ya, itu kan juga sudah terlihat gitu tipe-tipe orangnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa ini match, ini nggak cocok, ini suka nih, ini nggak gitu. Jadi at least nggak beli kucing dalam karung gitu ya, nggak buta-buta banget, tapi kita tahu apa yang mau ditanamkan, apa yang dia tanam, apa yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, mana yang cocok ya bisa kita bawa nih ke kehidupan keluarga kecil kita nantinya. Gitu. Itu tadi sekelumit tips dari Miss Aldi. Aduh, romantis sekali loh. Malah kemana ini? Nah, kalau kita balik lagi nih Miss, balik lagi ke value. Nah, sebenarnya ada nggak sih Miss parameter atau apa ya? Kalau sekarang istilahnya mungkin kisi-kisi atau kriteria. Oh, penanaman nilai ini tuh sudah berhasil kayak gitu. Oh, penanaman yang nilai yang ini tuh gagal kayak gitu. Ada nggak sih Miss ciri-cirinya atau parameternya mungkin keberhasilan penanaman nilai itu sendiri? Oke, kalau parameter khususnya gitu tuh sebetulnya nggak ada ya. Maksudnya aku belum mendapatkan itu hingga sekarang gitu. Cuma kita bisa ngelihat gitu dari perilaku yang ada di dalam keluarga kita itu seperti apa. Misal jangan ke anak dulu, ke pasangan gitu. Pasangan kita gimana? Maksudnya gini, sesuai nggak dengan value yang emang kita anut di keluarga kita gitu. Kalau memang nggak sesuai, kenapa? Jadi diobrolin lagi gitu. Kemudian kalau lihat ke anak gitu ya, parameter dia sesuai dengan value yang kita anut itu seperti apa. Kita kan mengobservasi anak ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak pun udah sekolah kan kita pasti komunikasi dong sama gurunya gitu ya. Kita juga bisa ngelihat bagaimana anak bersikap dengan teman-temannya, bagaimana anak bersikap dengan kita. Nah, kita evaluasi lagi nih, itu sesuai gak sih sebetulnya sama value yang kita anut? Kalau memang itu sesuai kan biasanya pembawaannya happy ya. Happy di dalam keluarga, kemudian pembawaannya orang tua juga enjoy kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah mulai kayak kenapa ya ini? Nah, ini berarti perlu untuk di garis bawahi. Ada apa harus dicari tahu gitu ya. Biar apa? Biar kita tahu ini masih sesuai nih sama alur yang ada di keluarga. Oh, tapi ini nggak sesuai kayak gitu. Jadi lebih ke dengan memperhatikan gitu ya, dan dengan perilaku anak, bagaimana anak berperilaku kepada orang tuanya, sesuai atau enggak dengan apa yang memang diinginkan oleh orang tua gitu. Oke, jadi arahnya gimana orang tua ini juga bisa ngelihat perilaku, sikap, emosi anak juga kayak gitu. Apakah sesuai dengan value keluarga atau justru sebaliknya? Kalaupun sebaliknya juga harus dicari tahu kenapanya dulu gitu ya Miss ya. Oke, sepertinya pembahasannya sudah cukup ini ya, komprehensif. Gila bahasanya komprehensif. Baik, kayak apa aja. Oke, sepertinya pembahasannya udah cukup banyak. Dari awal tadi kita ngomongin tentang value itu apa, lalu gimana sih cara menanamkan value ke keluarga, khususnya ke anak kayak gitu. Kalau kita menemui anak yang ternyata tidak sesuai dengan value dalam keluarga, apa yang sebagai orang tua harus dilakukan kayak gitu. Terus tadi juga sudah disebutkan tips-tips gitu ya, gimana caranya sih menyepakati value bareng pasangan, dan sebaiknya tuh sejak kapan itu tuh mulai bisa dilakukan gitu. Iya, dan ini juga Miss Prima, anak itu ngelihat dari orang tuanya, kedua orang tuanya gitu ya, tidak hanya satu sisi aja. Jadi
bagaimana ayah memperlakukan ibu dan bagaimana ibu memperlakukan ayah itu terekam di memori anak. Dan itu juga yang akhirnya menjadi sebuah value. Misalnya ada keluarga yang nggak apa-apa skinship gitu ya. Maksudnya kamu boleh skinship asalkan sama anggota keluargamu, misalnya kayak gitu, karena dia terbiasa melihat ayahnya yang peluk ibunya, misalnya kayak gitu. Atau dia terbiasa dipeluk oleh orang tuanya ketika mau pergi atau mau tidur. Nah ini juga bisa menjadi salah satu value keluarga loh, kayak gitu. Sehingga kalau tadi mungkin banyak bahasnya adalah secara kognitif gitu ya, ini harus dipikirkan dulu, ini harus didiskusikan dan yang lain sebagainya. Tapi somehow kita lupa bahwa yang paling mudah untuk menanamkan value adalah ya diperlihatkan, dicontohkan. Jadi anak tahu apa yang harus dia lakukan dan boleh dia lakukan ketika dia di rumah. Nah itu juga yang bisa jadi apa ya, bukan kritik tapi mungkin refleksi ya buat para orang tua juga ya Miss ya. Gimana ayah memperlakukan ibu memperlakukan ayah kayak gitu. Ternyata itu malah jadi contoh nyata yang justru bisa anak lihat sehari-hari gitu ya. Dan frekuensinya justru malah lebih tinggi ya kalau kayak gitu Miss, contohnya. Dan gimana itu nanti bisa ngeresep nih dalam tanda kutip ya, ngeresep ke anak tuh. Wah kayaknya kalau contoh sih lebih nendang sih ya resepnya daripada cuma ngomong doang ya kan. Oke, itu juga bisa digarisbawahi ya buat Sobat Detection sekalian, apalagi yang sekarang sedang pengen punya anak gitu, merencanakan punya anak, atau ya mungkin bagi ibu-ibu yang lagi mengandung ya. Itu juga penting bisa diobrolkan dengan pasangan sedini mungkin. Karena persiapan punya anak gak cuma terkait dengan ini ya, udah beli baju ini atau belum? Oh iya, meskipun itu terlihat seru ya. Iya betul, dan jangan lupa ini juga bisa dimulai sejak kita proses mencari pasangan. Awal banget. Kalau nilai-nilainya aja udah cocok, nyambung, jalannya ke depan ya insya Allah lancar. Amin gitu ya kan. Oke, kayaknya udah banyak banget nih tips dari Miss Audi ya buat kita ya. Dari tadi mulai nilai-nilai sampai dari apa ya, relationship gitu ya. Bisa dibilang sedikit nyerempet-nyerempet lah, tapi tetap ada lah hal positif yang bisa dipetik gitu lah istilahnya ya. Nah, oke, Sobat Detection, kayaknya kita sudah ada di penghujung episode. Udah banyak banget yang kita bahas hari ini kayak gitu ya. Semoga apa yang dibahas akan bermanfaat, pastinya bermanfaat saya yakin. Oke, oleh karena itu kita tutup saja episode kali ini. Saya Prima pamit, saya Audi juga pamit Sobat Detection. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Si anak tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua tuh bisa marah, menghukum gitu ya. Bahkan kadang ada yang sampai melakukan kekerasan fisik gitu. Apakah bisa jadi anak ini tuh terbentuk jadi pribadi yang lebih penurut gitu mungkin? Dampak itu kan tidak bisa kita samaratakan. Mungkin bagi Sobat Detection yang merasa bahwa aku pola asuh otoriter, anakku jadi begitu yang disebutin sama Miss Audi misalnya, ya good for you gitu. Tapi kan gak semua anak seperti itu.